konkret dari strategi kemitraan baru Asia Afrika untuk menunjang visi-visi dari Pesan Bandung. Secara umum Pesan Bandung ini terdiri dari kerjasama yang nantinya akan dikuatkan dengan negara-negara Asia Afrika seputar bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya, termasuk mengangkat isu-isu utama yang saat ini sedang berkembang, salah satunya toleransi antar umat manusia di dunia. Selain itu, nantinya 3 dokumen yang dibahas dalam pertemuan tingkat menteri nanti akan disampaikan dalam pertemuan kepala negara atau kepala pemerintahan yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 April 2015. Selain ada pertemuan tingkat menteri, hari ini mungkin sejak kemarin memang Indonesia terus memanfaatkan waktu dalam konferensi Asia Afrika ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah perwakilan negara yang hadir, dan hari ini Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Ethiopia diwakili dengan Wamenlu Indonesia AM Fahir. Dan tadi dalam pembicaraannya mereka membahas tentang hal-hal yang dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Ethiopia, khususnya rencana mengenai Ethiopia yang rencananya akan membuka kedubes Ethiopia di Indonesia. Sementara sebenarnya Indonesia sendiri sudah membuka kedubes di Ethiopia sejak tahun 1976. Dan selain itu kerjasama bilateral pun juga akan ditingkatkan khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, mengingat sebenarnya di Ethiopia sendiri pun saat ini sudah ada 2 perusahaan besar asal Indonesia yang berinvestasi di sana. Terkait pengamanan, sejauh ini di JCC masih dilakukan prosedur pengamanan yang sama sejak hari pertama, yakni terdapat 3 ring. Ring pertama di dalam lokasi conference atau di dalam gedung Jakarta Convention Center yang dikawal atau diamankan oleh Pas Pampres, sementara ring 2 berada di sekitar luar area JCC dan ring 3 berada di sekitar Senayan, di mana ring 2 dan ring 3 ini dijaga ketat oleh ratusan gabungan personel TNI serta Polri. Sementara informasi terkait konferensi Asia Afrika di hari kedua ini, itu dulu, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Herunisa mengabarkan dari JCC Jakarta terkait apa yang sudah berjalan hari ini di konferensi Asia Afrika begitu. Lalu saya ingin ke Dwi Suci di Bandung, Jawa Barat nih. Masih ada persiapan 3 hari lah ya, untuk sampai di sebelum hari Kamis. Betul, puncak peringatan. Saya ingin tahu bagaimana persiapan di sana, lalu antusiasme warga juga sepertinya banyak yang di sana tuh ya, sudah mulai ramai. Mungkin Anda bisa jelaskan. Ya, baik pemirsa, memang benar saat ini memang persiapan-persiapan terus dilakukan menjelang perhelatan ataupun puncak acara konferensi Asia Afrika ke-60, di mana Kota Bandung menjadi tuan rumah pada puncak acara yang nantinya para kepala negara dan juga delegasi dari peserta konferensi Asia Afrika akan mendatangi Kota Bandung untuk semacam napak tilas perjalanan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Dan saat ini pemirsa, kondisi ataupun situasi terkini di Gedung Merdeka, di mana memang ramai sekali warga yang sudah berkumpul, bahkan sejak beberapa hari yang lalu kami memantau banyak sekali warga yang berdatangan ke sekitar Gedung Merdeka. Mereka sengaja datang untuk mengabadikan momen di dekat Gedung Merdeka sebelum nantinya gedung ini akan disterilkan besok menjelang perhelatan konferensi Asia Afrika. Selain karena mereka mengabadikan momen, alasan dari tadi saya sempat berbincang dengan beberapa warga yang menyatakan bahwa saat ini kondisi di sekitar Gedung Merdeka umumnya dan sepanjang Jalan Asia Afrika semakin dipercantik menjelang perhelatan konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka sendiri saat ini sudah mulai dipoles begitu untuk perhelatan nanti pada Jumat nanti, kemudian bendera negara-negara peserta konferensi Asia Afrika sudah mulai dipasang. Tidak hanya itu, saat ini pun di sepanjang Jalan Asia Afrika juga sudah mulai terlihat hiasan-hiasan ataupun semacam memperbagus infrastruktur di sekitar ruas Jalan Asia Afrika. Utamanya adalah kami melihat ada semacam bola-bola yang berbentuk batu yang bertuliskan nama negara-negara peserta konferensi Asia Afrika. Tidak hanya itu pemirsa, di Simpang 5 tepatnya yang sebelumnya merupakan tempat dari Monumen Dasar-Sila Bandung, saat ini sudah dipercantik dan digantikan dengan menara jam dari peserta negara konferensi Asia Afrika. Hal ini dikarenakan untuk mempercantik dari
gelaran konferensi Asia Afrika, dan sementara untuk Monumen Dasar Sila Bandung sendiri dipindahkan ke sekitar area Gedung Merdeka. Dan terkait dengan antusiasme warga, tidak afdol rasanya kalau saya tidak mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dan menanyakan langsung kepada warga Bandung. Salah satunya di sini saya sudah bersama narasumber saya dengan Mas siapa Mas? Mas Hikmat. Ya, Mas Hikmat, ini kan Bandung kembali menjadi tuan rumah gelaran konferensi Asia Afrika. Tanggapannya Mas ini sebagai warga Bandung ini seperti apa nih menanggapi ini? Ya, saya merasa bangga sekali Bandung untuk ketiga kalinya atau menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, di mana seluruh pemimpin atau delegasi Asia Afrika berkumpul di Bandung untuk berkonferensi. Seperti itu, Pak. Terus ini terkait ini kan semakin dipercantik begitu ya, untuk persiapan juga sudah cukup maksimal, dan ini tentunya memberi kontribusi besar begitu ya bagi keindahan kota Bandung. Nah, Mas sendiri menanggapinya seperti apa nih? Iya, berbeda sekali sebelum adanya acara KA ini dengan diselenggarakannya acara KA, Bandung terutama Jalan Asia Afrika terlihat lebih cantik seperti itu, dan banyak sekali warga-warga di sini berkumpul sekedar berfoto seperti itu. Mas sendiri nggak foto-foto nih di sini? Oh, saya udah dari pagi, Mbak. Oh, dari pagi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hikmat atas waktu dan informasinya. Selamat melanjutkan jalan-jalan foto-foto selfie-nya ya. Dan demikianlah Alfat dan juga Dewi terkait dengan persiapan yang dilakukan menjelang perhelatan puncak acara konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke Jakarta. Ya, terima kasih Dwi Suci dari Bandung, Jawa Barat, dan juga Kak Runisa tadi yang sudah mengabarkan di JCC Jakarta. Selalu bangga Alfat melihat ada perhelatan yang melibatkan berbagai delegasi antar negara yang berkumpul di titik yang sama. Ini bisa menjadi simbol perdamaian dunia. Betul sekali, dan pemirsa mungkin ada yang lupa nih dengan apa sih sebenarnya ya konferensi Asia Afrika ini, dan berikut ini adalah sejarah mengenai konferensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 1955, di mana Indonesia didaulat sebagai negara penggagas pertemuan dari 29 negara di Asia dan Afrika yang baru memperoleh kemerdekaan. Kita lihat. Sebelum Perang Dunia Kedua, negara-negara dunia ketiga yang berada di kawasan benua Asia dan Afrika umumnya adalah daerah jajahan. Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945, negara-negara dunia ketiga bangkit dan semakin meningkatkan perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Kondisi keamanan dunia yang masih belum stabil pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tersebut semakin diperparah dengan munculnya Perang Dingin antara dua blok yang saling berseberangan, yakni Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kondisi inilah yang mendorong negara-negara yang baru merdeka untuk menggalang persatuan dan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian. Indonesia menjadi penggagas diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Konferensi digelar di Bandung, Jawa Barat dan diikuti 29 negara di kawasan Asia dan Afrika yang saat itu baru saja memperoleh kemerdekaannya. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. KAA digelar untuk memperkuat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan kebudayaan, serta melawan kolonialisme negara-negara adidaya serta negara imperialis lainnya. Konferensi tingkat tinggi di Bandung itu akhirnya menelurkan 10 kesepakatan yang disebut sebagai Dasar Sila Bandung. Intinya menghormati hak asasi manusia serta hak-hak sebagai negara merdeka. Tak hanya itu, konferensi ini juga menjadi embrio lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961 sebagai penyeimbang dua kekuatan dunia pada masa itu.